الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzina yurqulubana bi mahabbatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa law istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqah. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jemaah tauhid yang dirahmati Allah. Baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan Tuhan kepada umat ini. Apa pesan dan kabarnya Tuhan yang disampaikan kepada baginda Rasul kepada umatnya ini? Kata beliau, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu wa man lam yuhibbi liqa Allah lam yuhibbillahu liqa'ahu. Barang siapa di dalam kalbunya telah ada rasa mahabbah, rasa rindu dan cinta untuk berjumpa dan bersua dengan Allah, ahabballahu liqa'ahu, maka Allah pun ada keinginan, ada kerinduan dan mahabbah untuk menemui akan hambanya. Dan barang siapa yang tidak ada di dalam dadanya rasa mahabbah dan keinginan untuk liqa, bersua dan bertatap wajah dengan Allah, maka Allah pun juga tidak ada rasa rindu dan mahabbah untuk menemui akan diri hambanya. Begitulah sebenarnya apa yang menjadi pesannya Allah itu kepada Rasulnya. Jadi kalau kita ingin berjumpa dengan Tuhan, ingin berliqa dengan Allah, ingin bertatap wajah dengan Tuhan kita, maka munculkanlah keinginan, kesungguh-sungguhan yang kuat di dalam hati kita itu untuk berjumpa, untuk berliqa dan bertatap wajah dengan dirinya. Maka pasti Allah akan memberi jawaban dari setiap mahabbah dan rindu itu yang ada di dalam diri ini. Bukankah Allah pernah menyampaikan melalui lisan Nabi dan Rasulnya buat diri kita ini? Siapa yang datang kepada aku dengan berjalan, kata Allah, maka aku datang untuk menemuinya dengan berlari. Siapa yang datang kepada aku dengan sejengkal, aku akan menemuinya dengan sehasta. Makanya, jikalau kita punya kehendak, punya roja dan harapan di dalam diri kita itu untuk menemui Allah, maka Allah lebih lagi harapan dan keinginan untuk menemui akan hambanya. Maka disinilah kita tunjukkan akan bukti rasa mahabbah dan cinta serta rindu kita ini kepada Tuhan. Tuhan selalu akan memberikan suatu balasan dan jawaban dari setiap mahabbah yang ada di dalam dada kita ini. Karena Allah ingatkan kita ini selalu, fazkuruni azkurkum. Siapa di antara hambaku, kata Allah, dia senantiasa mengingat akan diriku, baik pada waktu kiamat, wa qu'udan wa ala junubihim, pada saat dia itu berdiri, pada saat dia duduk, pada saat dia itu berbaring, kata Allah. Karena aktivitas yang kita lakukan selama hidup kita di alam dunia ini, Bapak Ibu, tidak lepas daripada berdiri, duduk dan berbaring. Maka siapa yang ingat akan diriku, baik dia dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring, azkurkum,
maka aku juga akan ingat dirinya dalam 24 jam kehidupan yang ia lalui di alam syahadah ini. Disitulah letaknya sebenarnya Allah itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu senantiasa menyertai hambanya di mana saja hamba itu berada. Jadi Allah tidak pernah meninggalkan akan diri kita, Bapak Ibu. Allah tetap selalu beserta kita. Kita saja yang kadang-kala lupa ya untuk selalu bersama Allah. Kita selalu bersama nafsu kita. Kita selalu bersama dunia kita. Kita selalu bersama diri kita ini. Lupa kita hadirkan Allah itu di dalam batin dan ruhani kita ini. Padahal Allah nggak pernah lupa dengan diri kita. Ya. Kemanapun kita berada, dimanapun kita bertempat tinggal, aku tetap selalu menyertai akan diri. Begitulah bentuk mahabbah, rindu, cinta, dan kasih sayangnya Allah itu kepada diri kita. Sedetik pun Allah tak pernah luput akan diri kita ini. Makanya jikalau kita cinta dengan diri kita, maka Allah sebenarnya lebih cinta lagi dengan diri kita dibandingnya cinta dan kasih sayangnya kita terhadap diri kita sendiri. Kalaulah ayah bundanya kita sayang dengan anak-anaknya, cinta dengan anak-anaknya, kasih dengan anak-anaknya, maka cinta dan kasih sayangnya Allah kepada diri kita itu melebihi cinta dan kasih sayangnya ayah bunda kita terhadap diri kita sendiri. Ini suatu rahasia mahabbah, kerinduan dan kecintaannya Allah itu melebihi kecintaannya hamba terhadap Tuhannya itu. Makanya Allah katakan apa? Wa allau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaq. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang senantiasa istiqomah berjalan lurus di atas jalan hidayah dan petunjuk, kata Allah. Dia senantiasa ingin berjumpa dan liqah dengan diriku, kata Allah. Maka rasa cinta, rasa rindu dan liqahnya dia dengan aku, kata Allah, la asqainahum ma'an ghadaq. Aku akan bukakan jalan petunjuk bagi dirinya. Aku akan bentangkan rahasia itu bagi dirinya. Sehingga dengan rahasia yang telah aku bentangkan kepada dirinya, dia bisa berjumpa dan liqah dengan diriku, kata Allah. Karena Allah yang mau, Bapak Ibu. Allah yang pingin. Kalau Allah yang rindu dan menginginkan hambanya untuk berjumpa dengan dirinya, walaupun kita ini baru belajar memahami namanya agama, walaupun kita ini tidak memiliki kecerdasan yang tinggi, pendidikan yang tinggi, tapi kalau Allah mau dan berkehendak, apa yang tidak bisa, Bapak? Apa yang tidak mungkin? Semuanya bisa dan semuanya mungkin karena Allah itu fa'alul lima yurid. Allah itu yahtasu bi rahmatihi may yasha. Allah itu berkehendak sesuai dengan apa yang dikehendakinya terhadap hambanya, dan Allah itu selalu memberikan rahmat kepada hamba yang Ia pilih. Bapak Ibu yang hadir di dalam majelis ilmu ini termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Bagi yang tidak dipilih oleh Allah, tidak ada waktu yang luang dan kesempatan bagi dirinya untuk bisa melangkahkan kaki di majelis ini untuk berzikir bersama-sama. Maka beruntunglah kita. Allah masih membimbing dan menuntun kita ini. Mudah-mudahan keberuntungan kita ini mampu menghantarkan diri kita ini sampai kepada tempat yang sempurna. Tempat pulang dan kembalinya. Karena inilah yang Allah katakan kepada kita ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asal kita ini adalah Allah dan pasti akan pulang dan kembali kepada Allah. Namun untuk pulang dan kembali kepada Allah, Bapak Ibu, maka kembalikanlah diri kita ini dalam keadaan fitrah dan suci. Karena inilah yang Allah katakan kepada kita. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah.
kamu pasti akan datang menemui kami masing-masing dan sendiri-sendiri, kata Allah. Tapi siapa yang ingin datang menemui kami masing-masing, sendiri-sendiri dan sorang-sorang, maka temuilah kami ini sebagaimana awal mula pertama kali kami menciptakan akan dirimu, kata Allah. Awal mula pertama kali kita diciptakan dan dijadikan Allah di dalam rahim ibu kita, dan terlahirnya kita dari rahim ibu kita ke alam dunia ini adalah dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, dalam keadaan bermakrifat kepada Allah. Maka pada saat kita pulang dan kembali menemui Allah itu juga dalam keadaan fitrah, suci dan makrifat kepada diri. Maka orang yang bisa liqa, orang yang bisa bertatap wajah, orang bisa berjumpa dan bersua dengan Allah, diri yang maha suci, mesti dengan diri yang suci. Tidak mungkin kita bisa akan berjumpa dan bersua dengan Allah, Bapak Ibu, diri yang maha suci, kalau kita membawa dengan diri yang kotor, diri yang zulumat. Diri yang kotor dan diri yang zulumat itu adalah diri yang telah dibelenggu, diri yang telah dijajah dan dirantai oleh dunia dan nafsunya, sehingga dia lupa membersihkan akan dirinya ini untuk menghadap akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum habisnya usia umur kita meninggalkan namanya kesing ini, sebelum habisnya usia umur kita meninggalkan alam dunia dan syahadah ini, maka disinilah kita senantiasa selalu untuk istiqomah membersihkan hati dan jiwa kita sampai habisnya usia umur kita ini. Kalau kita ingin selamat dunia, surga akhirat, dan berjumpa kita dengan anak-anak dan keturunan kita. Walaupun kita nantinya Bapak Ibu dengan anak dan keturunan kita, kita tidak satu rumah, kita tidak satu atap nantinya di surga, namun masih satu komplek perumahan surga juga Bapak Ibu, maka sangat beruntung dan berbahagialah kita Bapak Ibu. Inilah yang Allah maksud itu. Wallazina amanu wa taba'aduhum zuriyatan bil imani alhaqna bihim zuriyatahum. Apabila ayahmu beriman, ibumu beriman, suami istri beriman, anak cucumu beriman, cicit-cicitmu beriman, jamaahmu beriman, alhaqna bihim zuriyatahum, kata Allah. Maka aku sebagai Tuhan, aku sebagai pemilik surga, aku penguasa akhirat, maka akulah yang akan mempertemukan kalian semua dengan anak dan keturunan kalian di dalam surga menjadi satu keluarga yang utuh kembalinya, kata Allah. Maka inilah yang disebut namanya keluarga Rabbani, keluarga Tuhan. Makanya keluarga Rabbani, keluarga Tuhan, adalah di mana hati dan jiwa mereka itu betul-betul telah jinak, telah patuh kepada Rabb-nya. Sehingga hidupnya di alam dunia betul-betul menjadi rahmatan fil alamin. Menjadi rahmat dalam kehidupan ini. Suluh bendang dalam nagari namanya Bapak Ibu. Tapai sampai batanyo namanya pulang sampai baberito. Bisa nyawa sampai basandah dan sampai minta nasihat dan fatwa Bapak. Maka ini yang diingat oleh Nabi. Khairun nas anfahum linnas. Sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya hamba Allah, sebaik-baiknya umatku, kata Rasul, adalah umatku yang senantiasa bermanfaat bagi yang lainnya. Ada hikmahnya, ada faedahnya, ada keberkahan dirinya terhadap saudara-saudaranya. Maka disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan pesan itu kepada diri kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Selalulah kamu berbuat baik dengan siapapun, sebagaimana aku, kata Allah, telah berbuat baik kepada dirimu. Jadi Allah perintahkan kita ini sebagai hambanya untuk senantiasa berbuat baik sepanjang hayat, sebagaimana Allah itu telah berbuat baik bagi diri kita ini. Maka jangan kita ini ada kebosanan untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini.
Kalau kita sudah mampu memahami akan rahasia kehidupan, sudah mampu pula kita memahami akan rahasia kematian, bahwa satu saat dunia ini akan hancur dan satu saat kita akan kembali kepada Allah yang bukan alam, yang tidak hancur, itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka pergunakanlah kecerdasan rohani dan akal fikir kita itu untuk melakukan yang terbaik selama kita hidup di alam dunia. Inilah orang yang cerdas, kata Rasul. Al-qayyasu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pandai, kata Rasul, adalah orang yang mau mempersiapkan dirinya, mempersiapkan amalnya, mempersiapkan rohaninya untuk menghadapi namanya hari akhirat, hari esoknya. Wal ajzu man atba'a nafsahu hawa wa tamaniyal amani. Orang yang lalai, kata Rasulullah, yang tidak cerdas, yang tidak mampu memandang dan memahami akan rahasia di balik kehidupan, sehingga ia lupa mempersiapkan amalan dirinya untuk menghadapi namanya kematian. Maka inilah yang Allah katakan, ya'lamuna zahira minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mampu memahami yang zohir-zohir saja, yang nyata-nyata saja dari kehidupan dunianya. Tapi mereka sangatlah lalai dan lupa untuk menghadapi namanya kehidupan yang sebenar-benarnya. Itu yang akhirat. Maka orang yang cerdas itu Bapak Ibu, setiap waktu dari perjalanan hidupnya ini, dia senantiasa meleburkan diri ini untuk menjadi rahmatan lil alamin. Supaya kita sampai kepada pemahaman yang sesungguhnya. Bagaimana kita mampu menjadi rahmatan fil alamin dan rahmatan lil alamin. Tentu kita Bapak Ibu mesti mampu pula kita mengenali akan hakikat rahasia diri kita ini. Kalau kita tidak mampu mengenal dan memahami akan rahasia hakikat diri kita, bagaimana kita akan menjadi rahmatan fil alamin terhadap diri kita sendiri? Kita tidak mampu menjadi rahmat, apalagi di luar diri kita. Maka inilah yang Allah ingatkan kepada diri kita. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Kenapa kamu tidak mau memikirkan, memahami akan rahasia jati dirimu, kata Allah. Padahal diri kita ini dari tidak ada lalu menjadi ada, kemudian kembali kepada tiada. Kalau kita sadar bahwa diri kita ini dari tidak ada lalu menjadi ada dan kembali kepada tiada, tentunya kita memahami akan rahasia diri kita ini, sehingga kita tidak mau melalaikan dan melengah-lengahkan akan kesempatan kita ini tinggal dan hidup di alam dunia sebagai pemegang amanah rahasia diri Tuhan yang sebenarnya, Bapak Ibu. Selama kita hidup di alam dunia dan di alam syahada ini, Bapak Ibu, berapa tahun kita tinggal di alam dunia ini? 20 tahun, 50 tahun, 70 tahun. Selama hidup di alam dunia ini, disinilah kita menjalankan suatu cerita dan sandiwaranya Allah. Innal hayatad dunya laibun walah wa mal hayatud dunya ilal mata'il qurur. Sesungguhnya kehidupan dunia yang kita lalui di alam syahadah ini, pada saat dan sekarang ini, kata Allah, inilah kehidupan yang penuh dengan cerita, sandiwara, onak dan duri. Maka jikalau kita tidak berhati-hati, berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjuk Allah, kalau tidak karam minimal lanyui, Bapak Ibu. Kalau kita tidak hati-hati. Makanya baginda Rasul katakan apa? Jadidu imanakum. Perbaharuilah imanmu, mantapkan keyakinanmu. Pertajamlah pandangan hati dan jiwa kita untuk selalu memandang Allah di atas segala-galanya. Fainal bahrul amik. Ketahuilah, kata Rasul, lautan itu sangatlah dalam, kata Rasul. Lautan yang sangat dalam yang dimaksudkan oleh baginda Rasul
Inilah kehidupan dunia, tempat kita tinggal dan beranak pinak di sini. Diibaratkan dan diumpamakan oleh baginda Rasul seperti sebuah lautan. Makanya kalau kita tidak berhati-hati menjalani kehidupan di alam dunia ini, kalau tidak karam minimal lagi Bapak Ibu, kita sendiri yang rugi Bapak Ibu. Allah katakan apa kepada diri kita? Innau mayati rabbahu mujrimah fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Barang siapa yang datang menghadap kepada diriku, kata Allah, dia datang kepada aku membawa diri yang zulumat, membawa diri yang berdosa. Dia tidak mampu mengawalikan amanah rahasia diriku kepada aku dalam keadaan fitah dan suci. Fa innalahu jahannam. Maka aku benamkan dirinya itu dalam neraka jahanam, kata Allah. Kalau Allah sudah benamkan diri kita ini dalam neraka jahanam, la yamutu fiha wa la yahya. Maka mereka tidak akan pernah mati dan tidak pernah hidup di dalamnya. Mereka akan merasakan azab yang berkekalan, kata Allah. Yang mana ketika mereka hidup di alam dunia, mereka tidak yakin dan percaya dengan janji-janji yang telah aku sampaikan melalui Nabi dan Rasul. Maka pada hari dan saat ini, kata Allah, aku akan buktikan akan janji dan kebenaran itu bagi mereka. Fama yaktihi mu'minan qad amila sholihat fa ulaika lahum darajatul ula. Tapi siapa di antara hambaku, kata Allah, yang datang kepada aku dalam keadaan beriman, dia telah mengenal dan menyaksikan akan diriku, sehingga hati dan jiwanya telah jinak dan patuh kepada aku, lalu dirinya mampu menjadi rahmatan fil alamin dalam kehidupan di alam dunia, karena ia mampu memandang aku di atas segala-galanya dalam wujud yang berbeda, dalam bentuk yang lain, sampai habis usia umurnya, kata Allah, dia selalu tenggelam dirinya di dalam kandungan kasih sayang aku. Faulaika lahum darajatul ula. Maka bagi mereka itu, kata Allah, aku tinggikan derajatnya, aku tinggikan makamnya. Aku pertemukan mereka dengan anak-anak dan keturunan mereka. Aku pertemukan mereka dengan orang-orang yang soleh, para nabi dan para rasul. Ini disebut namanya maqam ar-rafiqul a'la, makom yang tertinggi. Makanya ketika baginda Rasul akan mengakhiri kehidupan beliau di alam dunia ini, di situ Rasulullah bermohon kepada Allah, Allahumma ar-rafiqul a'la, ya Allah, tempatkan aku ya Allah pada tempat yang tertinggi, ya Allah, dari para nabi dan rasul yang telah terdahulu, ya Allah. Begitulah doa dan munajat seorang nabi dan rasul. Juga punya harapan roja, bagaimana kedudukan mereka itu ditempatkan Allah sebaik-baiknya, sama dengan kedudukan para nabi dan para rasul yang lainnya. Apalagi kita Bapak Ibu, tentu punya harapan dan roja dan keinginan bagaimana kita selalu berada dalam kandungan rahman dan rahimnya Allah, baik dunia maupun akhirat. Jadi kalau kita ingin meraih itu, keberuntungan dunia dan kebahagiaan akhirat, maka kenalilah diri kita ini. Karena orang yang mampu mengenal dirilah yang muncul mahabbah itu di dalam dirinya. Maka inilah yang kita coba untuk menyikapi tabir kegaiban yang selama ini menutupi akan diri kita untuk mengenal siapa Tuhan dan siapa diri kita ini. Jadi kalau kita ingin hidup kita ini bahagia dunia, surga akhirat, dan berjumpa dengan pemilik dunia dan surga, yaitu Allah, maka kita wajib mengenali akan rahasia diri kita ini.
Selama kita tidak mengenal akan rahasia diri kita, maka selama itu tidak akan pernah muncul rasa mahabbah di dalam hati dan jiwa kita. Tapi apabila kita telah mampu mengenali siapa diri kita ini, maka rasa mahabbah itu akan muncul dengan sendirinya. Karena Allah katakan apa? Iza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila kalbu kita, apabila hati kita, apabila jiwa kita itu ingat kita akan sejati diri kita, maka ketika itulah kalbu kita itu, diri kita itu bergetar ke nama yang kita sebut. Orang yang kita sebut akan namanya kita mengenal dan memahami akan siapa dirinya. Karena nama dan dirinya itu betul-betul tidak bercerai Bapak Ibu. Satu dia Bapak Ibu, tidak pernah berpisah. Maka kenalilah diri kita ini, siapa diri kita ini sesungguhnya. Jadi diri kita ini Bapak Ibu, zahir dan batin. Jadi diri yang zahir ini yang disebut namanya dengan jasmani. Sedangkan diri yang batin disebut namanya ruhani. Lalu tubuh yang zahir atau jasmani, ya, dari mana asalnya? Sedangkan tubuh yang batin atau rohani, dari mana pula asalnya? Ini yang mesti kita telusuri. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.